Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi, Berita Jakarta hari ini 16 September 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba Pelikan Crossing dan membuka pagar akses masuk ke stasiun Cikini. Uji coba penerapan Pelikan Crossing menyesuaikan jam operasional komuter lain, yakni mulai pukul 5 pagi hingga 12 malam. Pelikan Crossing akan mempermudah mobilitas masyarakat masuk ke stasiun Cikini. Petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP juga diterjunkan untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan. Kemudian, informasi dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan DKI Jakarta yang memberikan edukasi kepada 150 aparatur kelurahan dan 20 perwakilan OPD mengenai obat bahan alami atau jamu yang mengandung bahan kimia obat. Para peserta dibekali pemahaman terkait pengawasan peredaran jamu di masyarakat, termasuk cara mengenali produk yang terpapar bahan kimia obat. Dengan kegiatan ini, aparatur tingkat kelurahan diharapkan dapat berperan dalam pendataan sekaligus pengawasan depot jamu agar penjualnya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi selanjutnya, untuk mendukung Jakarta sebagai kota global yang berbudaya, pemerintah Kota Jakarta Pusat mendistribusikan ratusan set alat musik tradisional kepada warga di 8 kecamatan di Jakarta Pusat. Bantuan meliputi hadro, marawis, rebana, hingga gambang kromong. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya, sekaligus mendorong generasi muda lebih dekat dengan seni tradisional. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengumumkan nama yang lolos seleksi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar. Hanya 1.000 orang yang akan dinyatakan lolos dari 24.000 lebih pelamar. Lowongan untuk menjadi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang dibuka pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 12 hingga 14 Agustus 2025 berhasil menarik 24.405 pelamar. Dari jumlah itu, hanya sekitar 17% yang lolos seleksi administrasi. Sementara lainnya tidak lolos karena adanya syarat tinggi badan atau tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang ditentukan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rencananya hasil seleksi final akan diumumkan pada Rabu besok. Jadi besok seleksi awal akan diumumkan, penetapan nama-nama 1.000 orang pada hari Rabu. Beliau yang akan melaporkan kepada gubernur, kemudian gubernur menyetujui atau tidak. Pramono juga menjelaskan mengapa banyak relawan damkar yang tidak lolos meskipun sudah memiliki pengalaman. Hal ini dikarenakan syarat tinggi badan minimal 165 cm yang merupakan syarat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Mereka yang lulus seleksi rencananya akan mulai bergabung dengan tim Damkar DKI Jakarta pada 1 Oktober 2025. Dengan adanya rekrutmen ini, diharapkan dapat memperkuat personel dan pelayanan Damkar DKI Jakarta dalam menangani berbagai peristiwa. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang dan Lebak Bulus. Rekayasa lalu lintas ini dinilai dapat memberikan dampak signifikan untuk mengurai kemacetan di kawasan TB Simatupang dan sekitarnya.
Uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang hingga Lebak Bulus, Jakarta Selatan telah dimulai. Rekayasa ini akan berlangsung sejak tanggal 15 hingga 19 September 2025 pada pukul 5 sore hingga 8 malam. Dalam tinjauannya, Pramono ingin memastikan bahwa kebijakan ini mampu mengurangi kemacetan secara signifikan, khususnya di wilayah Jalan TB Simatupang dan Fatmawati. Secara langsung ingin melihat bagaimana proses simulasi yang dilakukan di Fatmawati ini bisa berjalan. Sebagai informasi, simulasi ini akan diadakan selama 5 hari dari jam 17.00 sampai dengan 20.00. Pramono mengatakan, jika hasil dari uji coba ini memuaskan, maka Dinas Perhubungan dan Badan Pengatur Jalan Tol akan diminta untuk memperpanjang rekayasa lalu lintas hingga akhir Oktober 2025. Hal ini seiring dengan target penyelesaian proyek galian yang kerap menjadi penyebab kemacetan. Pramono juga menyoroti beberapa penyebab kemacetan, salah satunya keberadaan bus Transjakarta saat naik dan turunnya penumpang yang seringkali menutup satu lajur jalan. Ia meyakini jika rekayasa lalu lintas ini berhasil, maka akan menyelesaikan masalah kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Memperingati Hari Perhubungan Nasional serta Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional tahun 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan tarif khusus Rp1 untuk transportasi publik. Tarif spesial ini berlaku pada tanggal 17 September dan 19 September 2025. Masyarakat dapat memanfaatkan tarif Rp1 ini untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Berikut informasi selengkapnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 17 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.